Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengikrarkan satu janji, satu keinginan, satu cita-cita melalui Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Mereka berasal dari berbeda latar belakang yang ingin satu tujuan, membentuk suatu negara yang bebas dari penjajah. Dan dari ikrar inilah yang membentuk satu tekad yang kuat. Para pemuda yang memproklamirkan bagaimana rakyat Indonesia ingin merdeka dari penjajah. Saya, Mr. Tio, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebenarnya diselenggarakan selama 2 hari, tepatnya 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Namun, sejak tahun 1959, melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, pemerintah menetapkan setiap tanggal 28 Oktober menjadi hari nasional yang tidak diliburkan. Oleh sebab itu, saat ini 28 Oktober 2020 kita merayakan Sumpah Pemuda yang ke-92. Dan di saat itu juga, tepatnya tanggal 28 Oktober, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman dikumandangkan ke khalayak ramai. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai seorang pemuda? Apa yang harus kalian lakukan untuk menghormati bagaimana para pejuang pemuda terdahulu agar Indonesia semakin menjadi negara maju? Berikut beberapa hal yang bisa kalian lakukan sebagai pemuda masa kini. Yang pertama, kalian konsisten taati peraturan. Contohnya, bagaimana peraturan sekolah yang mengharuskan kalian bangun jam 8, standby, kalian harus bisa on the mode. Setelah itu kalian simak video pembelajaran dengan baik. Kalian mengerjakan tugas-tugas sesuai arahan instruksi. Pahami terlebih dahulu video pembelajarannya. Setelah itu kalian juga taat mengirim tugas tepat waktu. Jangan sampai ada terlupa dan bahkan tidak mengirim sama sekali. Itu penting untuk melatih kedisiplinan kalian juga. Yang kedua, tidak menyontek. Nah, menyontek ini adalah hal yang sangat memalukan, terutama bagi yang tidak bisa sama sekali mengisi lembar jawaban. Kalian akan berputus asa dan menganggap diri kalian ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalian itu menjadi minder ataupun tidak percaya diri lagi. Untuk itu kalian selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Kapanpun ujian itu dilaksanakan, tetaplah kalian belajar. Yang ketiga, sikap baik atau attitude. Pintar saja saat ini tidak Cukup. Namun
sikap baik itu, attitude kalian diperlukan. Contohnya, kalau kalian pintar namun attitude kalian kurang, misalnya ada sampah kalian buang sembarangan, itu mengurangi nilai dari diri kalian sendiri. Jadi mulailah dari diri sendiri, perbaiki kalau masih ada kesalahan-kesalahan. Ke depan kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Keempat, jangan ragu menegur yang salah. Apabila kamu melihat sesuatu hal yang salah di mata kalian, tegurlah. Kalau kalian membiarkan saja, berarti kalian sama saja membiarkan hal yang salah terus-menerus semakin berkembang. Jadi, tegurlah supaya mereka bisa memperbaiki diri. Terakhir, sebagai pemuda masa kini, kalian harus bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Potensi itu bermacam-macam. Setiap orang itu mempunyai bakat masing-masing. Tentunya berbeda-beda. Ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar dalam olahraga, ada yang pintar di dalam musik, ya, ada pintar di dalam IT atau komputer. Nah, kembangkanlah potensi kalian itu, dan orang lain dapat menikmati, dan kamu juga bisa dapat hasil dari apa yang kamu kembangkan. Saya sebutkan salah satu contoh pemuda masa kini yang harus kalian tiru, ya, atau beberapa, ya, saya sebutkan. Misalnya Markus dan Kevin Sanjaya. Itu di bidang olahraga, mereka telah mengharumkan bangsa Indonesia, ya, bukan hanya nama keluarga saja. Bagaimana mereka telah menjuarai kejuaraan bulu tangkis dunia, dan semuanya telah disabet oleh mereka gelar kejuaraan Super Series. Nah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Indonesia atau pemuda masa kini yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sekarang kalian bisa lakukan, kembangkan bakat kalian atau hal-hal positif yang kalian miliki, mulai dari hal kecil. Seperti contoh berikut. Berdiriku di sini, memadanimu pertiwi. di saat badai silih berganti, berharap kau akan tegar. Terdiam pun berenung, namun ku bersabar di dalam hening. Panjatkan doa, ungkapkan cinta lewat nada dan kata. Bernyanyi lagu untukmu, Suara cinta dan harapan. di setiap langkahmu hadapi tantangan. Lagu ini untukmu, Indonesia. Indonesia. Memang tak mudah untuk Percaya bahwa di dalam sunyi, di kesendirian, kita bersama bisa saling
salah satu mahasiswa dari Indonesia yang mengajak kita bagaimana untuk bersatu. Bahkan dia tidak hanya sendirian, dari negara lain, pemuda lain juga diajak untuk mendoakan negeri kita, Indonesia. Sekarang saatnya kalian yang melakukan hal positif, apa saja yang bermanfaat. Satu kutipan terakhir dari Soekarno, presiden pertama kita. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Saya harap kamulah salah satunya.